Berdasarkan hasil pemeriksaan whole genome sequencing selama Juni hingga Juli, subvarian Omikron BA.5 mendominasi di Jawa Timur. Sementara itu, epidemiolog menyatakan apapun subvariannya, masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi hingga dosis ketiga untuk mencegah gejala berat jika terinfeksi COVID-19. Selama Juni hingga Juli 2022, dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing pada 192 sampel COVID-19 di Jawa Timur di Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga. Hasilnya, subvarian Omikron BA.5 mendominasi sekitar 75% atau 114 sampel. Adapun subvarian BA.2 sekitar 15% atau 37 sampel dan subvarian BA.4 sekitar 9% atau 14 sampel. Sampel-sampel itu didapat dari pasien COVID-19 tanpa gejala hingga bergejala berat. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Mahyan Jibril Al-Farabi menyatakan, rata-rata status vaksinasi pasien yang bergejala sedang hingga berat belum lengkap, sedangkan yang meninggal belum divaksin. Kini, adanya syarat vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk perjalanan menggunakan transportasi umum dan masuk mal dapat meningkatkan capaian vaksinasi. Dalam seminggu, capaian vaksinasi booster di Jawa Timur meningkat 1,67%. Dulu 20% ini kita nyampainya dalam kurang lebih 3-4 bulan, ini 1% dalam seminggu kan lumayan nih berarti. Berarti memang dengan adanya syarat administratif, minat masyarakat naik. Nah, di sisi lain problem di lapangan biasanya dari segi masing-masing daerah kadang-kadang kan karena kebijakan ini baru, otomatis kan belum ada penganggaran khusus untuk melaksanakan vaksinasi booster massal, terus habis itu melaksanakan gebrakan-gebrakan yang besar untuk booster. Jadi kan pasti menunggu waktu untuk mempersiapkan anggaran, SDM, dan sebagainya. Menurut epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo, penularan subvarian Omikron dimungkinkan karena perjalanan internasional dan kini sudah menjadi transmisi lokal. Karakter penularannya pun cepat. Meski demikian, kabar baiknya angka hospitalisasi masih rendah. Tingkat keterisian ICU dan isolasi rumah sakit di Jawa Timur pada 23 Juli hanya 2%. Apapun subvariannya, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, vaksinasi lengkap hingga dosis ketiga harus dilakukan untuk mencegah gejala berat jika terinfeksi COVID-19. Bahwa dari hasil studi kita sendiri di Indonesia, dari data Indonesia sendiri, orang yang di booster itu betul akan melindungi masyarakat, ya, karena yang belum di booster meskipun dia sudah 2 kali vaksin dosis lengkap 2 dosis tadi, tapi kalau belum di booster maka risikonya untuk meninggal masih 6 kali lipat daripada yang sudah di booster. Ya, jadi ingat ya, apalagi yang belum divaksinasi, risikonya meninggal adalah 28 kali. Hingga 23 Juli, capaian vaksinasi dosis pertama di Jawa Timur 94,27% dan dosis kedua 80,76%. Sementara itu, dosis ketiga baru mencapai 21,67%. Kanza Tamarindora, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.